Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin presentasi mengenai tugas akhir kecerdasan buatan yang berjudul Sistem Rekomendasi Makanan Sehat Berdasarkan Preferensi dan Riwayat Kesehatan Pengguna Menggunakan NLP dan Machine Learning Adaptif. Sebelum kita masuk ke presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Safira Madania. Selanjutnya ada teman saya Nurillah Putri. Selanjutnya ada Zafira Alivia Wioni. Lalu ada Wulan Yanwarti, Niti Salamah, dan Nurul Askia. Nah, ini yang kami jelaskan ada pendahuluan, metode, hasil, dan pembahasan, lalu ada kesimpulan dan saran. Pendahuluan. Mengapa sistem ini perlu dikembangkan? Perkembangan teknologi digital mendorong transformasi pola konsumsi makanan masyarakat. Namun, banyak orang yang masih kesulitan memahami nutrisi dan memilih makanan yang sesuai dengan kondisi kesehatan. Disinilah AI berperan. Melalui sistem rekomendasi yang mampu memberikan saran makanan secara personal berdasarkan preferensi dan kondisi medis pengguna. Ini adalah penelitian relevan yang sudah kami cari untuk menyusun tugas akhir ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Zafir. Baik, untuk metode penelitian yang kami lakukan diantaranya itu yang pertama ada studi literatur terkait sistem rekomendasi makanan dan teknologi AI, lalu analisis kebutuhan pengguna dari aplikasi sejenis, perancangan UI dengan Figma, simulasi alur sistem rekomendasi berdasarkan pendekatan NLP dan machine learning, evaluasi antarmuka yang dirancang berdasarkan prinsip usability. Next. Untuk tahapan penelitiannya, yang pertama kami melakukan studi literatur, lalu menganalisis kebutuhan sistem. Next. Selanjutnya merancang UI UX. Next. Juga merancang arsitektur sistem. Di sini kami merancang flowchart dan diagram konteks. Next. Selanjutnya itu kami juga mendesain database secara simulatif. Next. Lalu melakukan simulasi perhitungan manual, dan yang terakhir mengevaluasi desain UI. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan di mana kami akan menampilkan UI yang telah kelompok kami buat. Boleh di next. Boleh di next lagi. Boleh di next. Lalu ada simulasi alur sistem, di mana yang pertama itu input data oleh pengguna, berupa informasi kesehatan, preferensi makanan, dan tujuan penggunaan. Yang kedua ada pemberian rekomendasi oleh sistem menggunakan model machine learning adaptif. Yang ketiga ada feedback oleh pengguna, yang akan dianalisis dengan NLP, untuk mengenali preferensi penggunaan lebih dalam. Yang keempat ada pembaruan dan penyesuaian rekomendasi berdasarkan hasil analisis feedback. Boleh di next. Lalu selanjutnya ada relevansi NLP dan machine learning adaptif.
Dalam sistem ini, pendekatan supervised learning digunakan untuk memprediksi makanan sehat berdasarkan data pengguna. Jika model ini dirancang untuk melakukan pembelajaran berkelanjutan, maka pendekatan ini menjadi adaptif karena mampu menyesuaikan hasil rekomendasi seiring perubahan kondisi pengguna. Algoritma seperti decision tree, random forest, SVM, dan ANN dapat digunakan untuk mendukung proses ini. Di samping itu, NLP juga berperan penting dalam menganalisis masukan berbasis teks seperti feedback pengguna. Hasil analisis ini kemudian dikombinasikan dengan data numerik lainnya dan diolah melalui algoritma pembelajaran mesin. Dengan demikian, NLP menjadi jembatan yang menerjemahkan informasi subjektif menjadi data terstruktur yang dapat dipelajari oleh sistem, menghasilkan rekomendasi yang semakin relevan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Data kesehatan dan preferensi. Salah satu komponen utama dari sistem ini yaitu kemampuan dalam mengintegrasikan data kesehatan dan preferensi makanan pengguna. Data kesehatan seperti alergi, penyakit kronis, hingga obat yang dikonsumsi diperlukan pada tahap awal untuk menyaring daftar makanan yang tidak sesuai. Sistem akan memberikan prioritas pada makanan yang tidak hanya sehat, tetapi juga sesuai dengan gaya hidup pengguna. Pendekatan ini menghasilkan sistem rekomendasi yang lebih adaptif, personal, dan mampu memenuhi kebutuhan pengguna secara menyeluruh. Boleh di next? Selanjutnya, evaluasi desain berdasarkan prinsip usability. Evaluasi yang terbuka dilakukan dengan mengacu pada prinsip usability heuristik yang berfokus pada 3 aspek utama. Yang pertama, dari sisi kemudahan navigasi, aplikasi dirancang dengan alur penggunaan yang jelas dan logis, memungkinkan pengguna mengakses fitur utama tanpa kesulitan. Yang kedua, desain visual dan bahasa yang digunakan dibuat konsisten di setiap halaman dan penggunaan icon, warna, dan istilah yang mudah dipahami oleh berbagai kelompok usia dan latar belakang pendidikan. Ketiga, aspek-aspek aksesibilitas juga diperhatikan, khususnya bagi pengguna lanjut usia atau yang memiliki keterbatasan visual. Hal ini diwujudkan melalui pilihan warna kontras tinggi, ukuran teks yang cukup besar, serta tata letak yang sederhana dan tidak membingungkan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa antarmuka telah memenuhi prinsip dasar keterpakaian dan mendukung pengalaman pengguna yang inklusif dan efisien. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Kemudian selanjutnya batasan pada penelitian ini meliputi sistem belum diimplementasikan secara teknis. Kedua, evaluasi usability bersifat teoritis tanpa uji coba langsung ke pengguna. Yang ketiga, model prediksi menggunakan pendekatan logika simulatif belum diuji menggunakan dataset nyata. Boleh di next. Lanjut ke kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari penelitian kami, penelitian ini menghasilkan rancangan sistem rekomendasi makanan sehat yang mengintegrasikan teknologi Natural Language Processing atau NLP dan Machine Learning Adaptif. Sistem dirancang untuk memberikan saran menu yang sesuai dengan kondisi kesehatan, preferensi diet, serta masukan langsung dari pengguna. Dengan dukungan NLP dan Machine Learning, sistem menjadi personal, dinamis, dan responsif terhadap perubahan. Antarmuka dirancang sesuai prinsip usability agar ramah bagi semua pengguna. Meski belum diimplementasikan, rancangan ini menjadi dasar kuat untuk pengembangan aplikasi yang edukatif dan berbasis data pribadi. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saran dari penelitian ini beberapa saran dapat jadikan arah pengembangan ke depan meliputi eksplorasi model NLP pralatih atau pre-train untuk meningkatkan pemahaman konteks dari input teks pengguna. Yang kedua, pengembangan pembelajaran adaptif berkelanjutan seperti online learning atau reinforcement learning agar sistem lebih responsif secara real time. Yang ketiga yaitu integrasi data multimodal
teks, citra makanan, data fisiologis guna menciptakan sistem rekomendasi yang lebih komprehensif. Dan yang terakhir, terdapat kajian teoritis terhadap metrik personalisasi untuk menilai akurasi dan relevansi rekomendasi bagi tiap individu. Baik, sekian dari kelompok 5. Apabila ada kesalahan dalam perkataan, mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.